memerlukan pemikiran yang baru. Ciri-ciri kreativitas pemimpin yang realitas, energik dan fokus, suka bermain namun bersikap disiplin, rasa ingin tahunya tinggi, bangga dengan hasil pencapaiannya, memiliki passion yang kuat. Dalam hal ini, ada 3 tahapan perkembangan kreativitas. Yang pertama yaitu tahap pre-conventional atau diistilahkan dengan pre-conventional phase. Yang kedua yaitu tahap konvensional atau dalam istilah conventional phase. Yang ketiga yaitu tahap post-conventional atau post-conventional phase. Faktor-faktor yang dapat mendorong terwujudnya kreativitas individu. 1. Dorongan dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk menilai situasi. Yang ketiga, kemampuan untuk bereksperimen. Ada juga dorongan dari lingkungan atau motivasi ekstrinsik, yaitu keamanan psikologis dan kebebasan psikologis. Pengertian inovasi terbagi menjadi 2. Pertama, inovasi merupakan pembaruan atau pemanfaatan, pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Kedua, inovasi adalah penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan untuk memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada. Inovasi dibedakan menjadi 2 macam, antara lain 1. Inovasi yang terjadi tanpa sengaja atau discovery. Inovasi discovery adalah penemuan hal baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat menjadi invention ketika masyarakat mengakui dan dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Kedua, inovasi yang terjadi karena sengaja atau invention. Inovasi invention adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Sebelum mengetahui manajemen perubahan, terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengetahui apa itu manajemen dan apa itu perubahan. Manajemen yaitu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun perubahan yang dimaksud yaitu membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan merupakan penggeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan. Jadi, dari 2 pengertian tersebut, jika disatukan dapat menghasilkan satu kesimpulan yang berupa proses terus-menerus yang memperbarui organisasi yang berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, dan pekerja itu sendiri. Model dan teori perubahan. Model perubahan Lewins, model perubahan Tyagi, model perubahan Burness, model perubahan Kochner, model perubahan Victor Tans, model perubahan Koters, model perubahan Passmore, teori proses perubahan manajerial, teori motivasi. Di dalam manajemen perubahan organisasi terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu ada changing, yang berarti periode atau tahapan di mana pembelajaran muncul dan tingkah laku diubah. Yang kedua yaitu ada freezing, yang berarti mengembangkan dan menguatkan kebiasaan yang baru setelah kebiasaan itu dicoba dan dikonfirmasi. Yang ketiga yaitu ada unfreezing, yang berarti suatu proses yang menekankan orang dan menciptakan kesiapan untuk belajar. Perlu kita ketahui dalam manajemen perubahan terdapat taktik untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu 1. Pendidikan dan komunikasi, yang kedua partisipasi, yang ketiga memberikan kemudahan dan dukungan, yang keempat negosiasi, yang kelima manipulasi dan kooptasi, yang keenam paksaan. Adapun model-model yang dapat memberdayakan seseorang untuk berubah. Yang pertama awareness atau kesadaran, yang kedua keinginan, yang ketiga knowledge atau pengetahuan, yang keempat ability atau kemampuan, yang kelima reinforcement. Dalam manajemen perubahan ada 4 tahap yang harus dilakukan, yaitu tahap pertama identifikasi perubahan, tahap kedua perencanaan perubahan, tahap ketiga implementasi perubahan, tahap keempat evaluasi dan umpan balik. Di dalam manajemen perubahan terdapat ada faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada kepercayaan, yang keempat ada lingkungan, dan yang terakhir itu ada tujuan dari organisasi. I can fly